Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Miss berharap anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan anak-anak juga harus tetap semangat ya, walaupun belajar dari rumah. Baik, hari ini kita akan belajar tema dulu. Nah, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, silahkan tonton video ini sampai selesai ya. Selamat menonton. Tumbuhan dan hewan dapat terus memberikan manfaat jika dirawat dengan baik. Sayangnya, tidak semua orang memperhatikan hal ini. Pernahkah kamu berpetualang ke desa tanpa kita sadari lingkungan alam memberikan manfaat bagi kehidupan kita? Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang, bagai deretan raksasa berjajar. Ada pohon mahoni, pohon asem, dan pohon mangga. Pemandangan yang sangat indah. Di ujung jalan, mereka berjumpa seorang bapak tua, Pak Jajak namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. "Untuk apa daun-daun kering itu, Pak?" tanya Dayu. "Untuk pembuatan pupuk kompos." "Ayo ikut Bapak ke kebun," jawab Pak Jajak. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-teman berkunjung ke kebunnya. Di sana, Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Pak Jajak bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumpuk dan didiamkan. Sekitar 2 bulan, campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompos. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen, jelas Pak Jajak. Apa yang dilakukan oleh Pak Jajak adalah upaya agar lingkungan tetap terjaga sehingga sumber daya alam bisa tetap seimbang. Dari petualangan itu, Dayu dan teman-teman semakin peduli lingkungan. Tentunya, kamu juga memiliki cerita petualangan seru, misalnya pengalaman kerja bakti, menanam pohon di sekitar rumahmu, atau di saat liburan ke rumah sanak saudara. Tulislah cerita petualangan tersebut. Kebun Pak Jajak subur, panen padi melimpah, hewan ternaknya sehat dan gemuk. Hampir setiap hari,
Pak Jaja mampu menjual telur dan susu sapi. Sebagian hasil susu diolah menjadi yogurt yang enak dan lebih mahal harganya. Semua keberhasilan itu adalah hasil kerja keras Pak Jaja merawat tumbuhan dan ternaknya. Ayo amati gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan tanaman dan hewan yang terawat. Gambar yang pertama ini adalah yang kita centang, yaitu tanaman. Kemudian yang kedua adalah kambing, dan yang ketiga adalah kuda. Di sini ada tanaman, kemudian ada kucing, ayam, dan tanaman lagi. Nah, di sini yang kelihatan terawat adalah yang ayam dan tanaman. Nah, di sini yang kelihatan terawat adalah tanaman ya, atau padi. Ini padi kelihatan terawat. Selanjutnya di sini yang kelihatan terawat adalah sapi. Dari gambar di atas, menurutmu bagaimanakah ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat? Ciri-ciri tumbuhan yang terawat umumnya daun berwarna hijau, bebas dari halma atau gulma. Daunnya tidak berlubang akibat dimakan hama. Sedangkan ciri-ciri tumbuhan yang tidak terawat adalah batang atau daunnya layu, daun berwarna kekuningan atau coklat, dipenuhi oleh banyak hama dan tidak subur pertumbuhannya. Ciri-ciri hewan terawat: bulunya bersih, tubuhnya tegap, bergerak lincah, jarang sakit. Sedangkan ciri-ciri hewan tak terawat: malas bergerak, baunya tidak sedap, banyak kutu di tubuhnya, dan bulunya kotor. Bagaimana sikapmu jika menemukan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat? Jika saya melihat tumbuhan yang tidak terawat, maka saya akan merawat tanaman tersebut dengan cara menyirami tanaman dan memberi pupuk jika memang diperlukan. Kemudian, jika saya melihat hewan tidak terawat, maka saya akan membersihkan hewan, menyiapkan kandang, dan memberi makanan. Perilaku peduli lingkungan tersebut merupakan wujud rasa syukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus wujud sikap sebagai manusia yang beradab dan teladan bagi lingkungannya. Hewan dan tumbuhan menjadi tidak terawat disebabkan oleh manusia yang tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Mereka sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, sehingga lupa kewajibannya terhadap lingkungan. Akibat hewan dan tumbuhan yang tidak terawat dapat mengakibatkan kematian tumbuhan atau hewan itu. Sebagai warga negara, kita berkewajiban ikut menjaga dan melestarikan lingkungan alam agar terjaga kelestariannya, dengan membiasakan diri bersikap peduli lingkungan. Kemudian, mengajak teman dan anggota keluarga melakukan hal yang sama. Bagaimana cara kita mencintai lingkungan? Dapatkah kamu menyebutkan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Pulang sekolah, Udi, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu, pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk.
Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Benny juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya, penjual ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. Benny, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin. Iya Udin, ayo kita pergi, sahut Benny. Mengapa baunya bisa seperti ini teman-teman? Tanya Lani. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Wah, kalau seperti ini terus, bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar, keluh Udin. Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Salah satunya, kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Benny dalam hati. Mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu, Lani, Benny, dan Udin mendapat pengalaman berharga. Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Apa yang terjadi di lingkungan pasar? Lingkungan pasar sangat kotor dan berbau. Yang kedua, mengapa pasar sangat bau? Karena banyak sampah yang tidak dibuang pada tempatnya, sehingga busuk dan menimbulkan bau. Ketiga, ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? Lingkungan pasar menjadi kurang sehat karena kotor dan berbau tidak sedap. 4. Ketika sampah di pasar berserakan, apa akibat bagi orang-orang di pasar? Dapat mengakibatkan gangguan kesehatan dan gangguan lingkungan, terutama baunya yang tidak sedap. Kelima, menurutmu apakah Dayu, Benny, dan Udin saat di pasar sudah terambil haknya? Jelaskan. Ia terganggu haknya untuk dapat menikmati keadaan pasar yang sehat dan bersih. Keenam, hak apa yang tidak didapat oleh Dayu, Benny, dan Udin ketika ke pasar? Hak akan lingkungan yang sehat dan bersih. 7. Menurutmu, apakah orang-orang yang membuang sampah sembarang sudah mengambil hak orang lain? Jelaskan. Ya, dengan membuang sampah sembarangan mengakibatkan hilangnya hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. 8. Bagaimana sebaiknya membuang sampah di pasar? Sebaiknya sampah di pasar dibuang pada tempat yang telah disediakan oleh pasar. 9. Bagaimana sikap dan cara positif dalam membuang sampah? Sebaiknya kita membuang sampah pada tempatnya, dan apabila kita melihat sampah berserakan, segeralah membersihkannya. Selanjutnya, bagaimana cara kita menjaga lingkungan? Jelaskan 4 contohnya. Mulailah dari cara yang bisa kamu lakukan di lingkunganmu. Nah, ini adalah contoh cara menjaga lingkungan, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, kemudian menanam pohon di sekitar rumah,
membersihkan selokan dari sampah, memanfaatkan sampah untuk produk daur ulang, kemudian merawat tanaman pekarangan rumah, selanjutnya menguras air pada bak, dan menyediakan tempat sampah. Oke anak-anak, itu tadi video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga video tersebut bisa membantu anak-anak dalam belajar dari rumah. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk itu, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, sehingga kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan, berdoa selesai. Baik anak-anak, sampai bertemu pada video selanjutnya. Bye-bye.